bisa di turn off dulu mic-nya. Jadi nanti kalau ada mau bicara baru dihidupkan mic-nya. Jadi kayaknya suaranya Pak Chandra mantul itu di beberapa orang. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya semua ya, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris gitu ya, dan alumni mungkin ada yang mau ikut, mau join, jadi kita silakan sekali. Dan alhamdulillahirobbilalamin, ini pertemuan yang sebenarnya dadakan ya, dan sudah saya konsultasikan juga ke pihak prodi, dan hari ini kebetulan Fakultas Tarbiyah itu ada yudisium. Jadi beberapa dosen juga ada yang mau ikut, kayaknya ke timpa-timpa acara, Pak. Jadi ada yang yudisium, ada yang lagi verifikasi peserta PPLK gitu ya. Tapi kita berterima kasih sekali kepada Bapak Dr. Jauzi Muzakir MA yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih sekali Pak. Ya, semoga nanti Allah membalas ya Pak ya kebaikannya ya Pak. Kami mungkin belum bisa membalas apa-apa ini Pak. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan ya. Ini kesempatan yang luar biasa menurut kami ya. Karena memang seperti disebutkan Pak Condro tadi, kita ini kadang kendalanya itu Pak, kita punya banyak rencana program di program studi itu, tapi memang secara pendanaan itu terbagi-bagi, dan kadang-kadang di satu prodi itu hanya satu kali gitu dapat seminar gantian sama yang lain gitu Pak ya. Jadi memang harus lebih difikirkan ke depannya bagaimana bisa mengadakan istilahnya acara-acara atau seminar atau workshop baik online maupun offline yang kita berusaha sendiri Pak sepertinya gitu. Kalau mengharapkan dari anggaran dan sebagainya, itu tadi Pak kendalanya. Jadi tetap belajar lah ya, tetap kita harus berhak belajar dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun caranya. Dan ini saya inisiatif sendiri untuk di mata kuliah research project Pak. Jadi dengan tujuan memberikan ya pengetahuan gitu ya, selain dari, karena memang kendala juga di perpustakaan kita itu belum terlalu banyak Pak buku-bukunya gitu ya, terutama untuk kependidikan, apalagi yang untuk bahasa Inggris secara buku-buku teori ya seperti itu. Jadi memang sekarang lebih banyak ngandalin itu Pak e-jurnal seperti itu. Dan anak kita ini kan kadang-kadang kalau nggak dipaksa tuh nggak terbiasa gitu kan untuk membaca. Jadi beda banget sama zaman kita yang book oriented gitu, yang buku satu di perpus kita perebutkan gitu untuk membuat paper tuh beda sekali budaya belajarnya itu. Dan mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi seperti ini ya, kita lebih menjadi orang yang lebih open minded, menjadi orang yang lebih bersyukur gitu, bahwa kita bisa belajar melalui media, melalui cara apapun gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada buku gitu ya, pada internet dan sebagainya. Jadi tetap kolaborasi manual gitu ya, dan teknologi juga. Nah ini kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya bacakan sedikit mungkin ya, karena ini banyak ya kurikulum vitae-nya ada beberapa lembar gitu ya. Jadi kita sekilas ringkas saja. Kita bacakan, nanti kalau yang mau tahu lebih lengkap dan mungkin juga nanti ada peluang ke depannya ya Pak Jauzi, mungkin iya diringkas saja. Jadi Pak Dr. Jauzi Muzakir ini lahir di Lumajang ya, 21 Juli 1951. Kemudian beliau tinggal di Sawo Jajar Malang gitu ya. Kemudian jurusan atau prodinya itu pendidikan luar sekolah. Kemudian jabatan akademik terakhirnya lektor kepala, associate profesor ya. Kemudian pendidikannya ya untuk sarjana muda dan S1 itu di IKIP Malang, di pendidikan umum dan juga pendidikan sosial. Kemudian S2-nya di University of Iowa, di Iowa City USA, itu
jurusannya Instructional Design and Technology, Graduate College itu 1988. Kemudian S3-nya di IKIP Malang untuk teknologi pembelajaran, gitu ya, sebagai informasi. Kemudian banyak sekali pelatihan profesional yang beliau ikuti ya di dalam dan di luar negeri. Banyak sekali pengalaman yang mengajarnya, apalagi ya. Jadi, jadi kita ini patut berguru ya Pak. Nah kemudian penulisan buku ya, ada juga buku beliau ya. Ini diantaranya teori dan praktek pengembangan masyarakat. Ini ada terjemahan, studi kasus, desain dan metode, terjemahan. Ya, kemudian ada desain dan model penelitian kualitatif. Ya, di sini biografi, fenomenologi, etnografi, teori grounded dan studi kasus ini. Kemudian ada metode pembelajaran untuk program-program PLS, pendidikan luar sekolah, pembelajaran untuk perubahan, ya, pendidikan luar sekolah, revitalisasi konsep, pendidikan informal di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Nah, ini semuanya ada yang sudah terbit dan juga ada yang dalam proses ya. Kemudian publikasi majalah atau jurnal ini banyak Pak ya, yang nasional maupun internasional ya. Di sini evaluasi program PLS, problems on evaluations of non-formal education in Indonesia. Banyak sekali metakognisi dosen dalam proses pembelajaran. Jadi banyak sekali ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini jurnalnya juga nasional dan internasional. Pengalaman penelitiannya banyak banget, nanti kita share di lain waktu. Ya, banyak sekali yang mungkin bisa jadi bisa disitasi juga Pak ya, kalau dia sudah muncul di jurnal online-nya, kita juga bisa citasi nih Pak ya. Ada bisa kita lakukan citation gitu ya. Bisa jadi bahan tambahan referensi kita gitu. Kemudian kegiatan ilmiah sebagai pembicara, narasumber dalam seminar workshop itu banyak sekali, dalam dan luar negeri banyak sekali. Ini nanti kita share. Nah, jadi mungkin itu ya. Kemarin kan rencana ada Pak Wadek juga tuh ya Pak mau join. Jadi saya bilang gini kan, jadi beliau ini juga pernah menjadi ketua jurusan pendidikan IPS gitu ya, ketua jurusan ilmu pendidikan di FKIP Unja, kemudian pengelola lembaga bahasa ASM Jambi, kepala pusat jasa ketenagaan alumni, kemudian wakil ketua KPRI Unja, kemudian pengelola program TOEFL, ya, pendiri dan pengelola American English Course. Nah ini yang menarik Pak, karena kita juga pengenlah punya English Corner atau sejenis itu aja gitu, minimal ya, pengen banget Pak, tapi belum tercapai sampai sekarang. Jadi buat yang tertarik ya, mungkin untuk American English Course ini bisa nanti di kontak lebih jauh atau dalam forum yang lain. Saya tertarik banget Pak. American, British, kita mau punya English Corner aja, satu corner mana nanti yang bisa kita tempati ya Pak di kampus kita. Kemudian banyak sekali asesor BAN PT, Dikti juga pernah menjadi anggota BAN PAUD dan PNF ya. Itu beberapa yang bisa saya sebutkan dalam kesempatan kali ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu ya, jadi kita mempersilahkan kepada Pak Dr. Jauzi untuk sedikit memberikan ulasan ya Pak mengenai desain dan model ya, penelitian kualitatif Pak gitu. Jadi setelah itu nanti kita sambung dengan question and answer session, mungkin ada tanya jawab sedikit gitu Pak ya, atau sebentar, mengingat ya kalau sinyalnya bagus ya, semoga bisa baik komunikasinya ini, karena di sini saya juga agak ya. Oke, itu mungkin Pak dan tempatnya. Saya persilahkan Pak. Baik. Iya, halo Pak, dengar Pak? Halo. Ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kita Ya.
Sebelumnya mohon maaf, saya mungkin bukan mungkin tapi pasti hanya bisa menyajikan dalam bahasa Indonesia ini. Walaupun yang saya hadapi ini komunitas bahasa Inggris gitu. Mohon maaf. Ya, saya walaupun pernah belajar bahasa Inggris tapi belajar bahasa Inggrisnya itu karbitan. Jadi tidak official gitu ya. Jadi walaupun tadi disebutkan oleh Bu Supiah pernah mendirikan American English Course di Jambi, itu karena bonek aja, bodoh nekat gitu istilahnya ya. Jadi dengan bahasa Inggris karbitan saya mencoba aja. Alhamdulillah saya dapat pengalaman, dari sana dapat izin Allah untuk tersesat di Amerika gitu kan, 2,5 tahun gitu untuk mengambil ya. Lalu dari beberapa latar itu saya memberanikan diri untuk melakukan penerjemahan atau penyaduran beberapa buku. Salah satu di antaranya adalah buku tentang penelitian kualitatif ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian semuanya yang dirahmati Allah, yang selanjutnya mungkin bisa saya sampaikan bahwa saya mohon maaf lagi bahwa mungkin yang saya sampaikan ini tidak terlalu baik karena memang istilahnya Bu Sofia tadi ini tergolong dadakan karena saya baru sempat kontak kembali dengan Pak Condro setelah berpisah sekian puluh tahun, itu beberapa hari yang lalu. Dan dalam kontak itu Pak Condro meminta saya untuk menyampaikan isi buku yang saya sadur, yaitu tentang penelitian kualitas. Jadi saya mohon maaf mungkin tidak bisa terlalu baik lah gitu. Namun demikian saya hanya berniat dan bertekad untuk sharing ya. Karena ilmu apapun yang kita miliki ini sebetulnya adalah milik Allah. Jadi tidak boleh dimiliki sendiri, tidak boleh diketahui sendiri, jadi harus di-sharekan ke orang lain. Itu aja maksud saya. Jadi karena itu maka atas dasar niat sharing ini mudah-mudahan apa yang akan kita bicarakan dalam materi ini ada manfaatnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin bisa mulai ditayangkan Pak Chandra. Oke. Iya Pak, oke. Sudah ya? Iya. Kita tayangkan ya. Iya. Mina, jelas? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, Bentar. Lagi ya. Judul buku saya ini adalah Desain dan Model Penelitian Kualitatif dalam kurung biografi, fenomenologi, teori grounded, dan studi kasus. Ini adalah sebetulnya bukan terjemahan tapi saduran, karena kalau terjemahan itu kan harus lebih teks oriented gitu ya. Tapi kalau saduran itu lebih bebas gitu. Jadi banyak kata-kata saya yang lebih mendominasi gitu kan. Tapi semua itu saya lakukan dengan maksud untuk membuat lebih jelas maksud saya itu apa yang dikemukakan di dalam buku aslinya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sebagaimana diketahui dalam 2 dekade terakhir ini penelitian kualitatif mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Hal itu bisa dilihat dari semakin banyaknya tawaran hibah penelitian
dari berbagai penyandang dana baik nasional maupun internasional, baik pemerintah maupun swasta pada umumnya yang menggunakan format penelitian kualitatif. Nah, program-program penelitian kualitatif terdapat di bidang ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi, antropologi, psikologi, dan pendidikan. Kepesatan perkembangan penelitian kualitatif tersebut dipicu oleh semakin meningkatnya juga kesadaran orang bahwa kajian terhadap tindakan manusia yang unik, dinamis, dan penuh makna hanya dapat dilakukan secara optimal dengan penelitian kualitatif. Nah, perkembangan penelitian kualitatif sebagaimana saya sebutkan tadi, dapat dilepaskan dari adanya buku-buku yang menjadi acuannya. Salah satu buku acuan terbaru yang sangat terkemuka dewasa ini adalah karya besar seorang pakar penelitian kualitatif yang bernama Profesor John W. Creswell dari The University of Nebraska, Lincoln, USA, yang berjudul Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions. Nah, dalam buku Creswell ini dikemukakan intisari temuannya tentang terdapatnya 5 macam tradisi besar dalam penelitian kualitatif yang sangat kokoh dan berakar dari disiplin ilmu masing-masing. Di samping itu, dia juga melengkapinya dengan model atau contoh terbaik hasil penelitian dari masing-masing tradisi tersebut. Pada saat ini, buku tersebut, buku saya itu, atau pun yang aslinya, merupakan satu-satunya buku yang menyuguhkan desain untuk 5 tradisi besar inquiry kualitatif tersebut secara utuh dan betul-betul tuntas. Karena itu, buku tersebut patut dijadikan rujukan oleh semua pihak, baik kalangan perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa dalam hal ini, maupun kalangan praktisi, yaitu di instansi pemerintah dan lembaga swasta. Bagi peneliti muda, buku ini memberikan wawasan pendahuluan yang sangat lengkap, tepat, dan mudah untuk diikuti. Bagi peneliti yang berpengalaman, buku ini juga memberi tambahan informasi untuk penyegaran, perbaikan persepsi, dan bahkan perluasan wawasan. Dengan demikian, buku ini sangat prospektif dan kontributif terhadap kemajuan dunia penelitian kita di masa yang akan datang. Para dosen program pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi pun telah merekomendasikan buku ini sebagai rujukan utama, terutama untuk perkuliahan metodologi penelitian dan pengerjaan tesis dan disertasi. Umumnya yang menjadi kendala selama ini adalah keterbatasan bahasa Inggris pada pihak pengguna. Ini tentu merupakan sebuah fakta yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan karena dapat menimbulkan hambatan pada kemajuan penelitian nasional. Karenanya, penulis sangat terdorong untuk menyadur buku ini. Ya, dalam saduran ini ada bagian tertentu yang hanya tes. Halo. Kayaknya nih koneksi ya sambil jalan ya kami share. Karena di Malang ya mungkin cuaca hujan di Bangka Belitung. Ya, coba kita share materi ya, sambil kita tunggu beliau ya. Tes. Halo Pak. Ya. Nggak ada apa-apa.
Lihat ya. Udah muncul. Halo Pak. Silakan Pak. Oh terkeluar. Coba masuk lagi. Kami Pak. Oke. Halo. Tidak ya. Pakai WA, suruh masuk lagi. Maaf ya, ada sambil gangguan ya. Ini sampai kita tunggu ya. Bagian lagi. Ini sudah bisa nih. Slide. Next, lanjut. Ini sambil menunggu connect lagi ya ke Pak Zozi. Ini judul asli tadi ya dari buku yang disadur ya, Qualitative Inquiry and Research Design Using Among Five Traditions. Jadi ini tadi dari Profesor John W. Croswell ya, di University of Nebraska, USA. Kayaknya ini jadi buku induk gitu ya untuk penelitian kualitatif. Jadi boleh nanti di searching lebih lagi kalau mau membaca yang in English version ya, dalam bahasa Inggrisnya ya gitu, boleh di search ini. Untuk mahasiswa yang di sini boleh dihubungi sebentar aja. Mati dulu ya. Ya, sudah tak WA. Dihubungi HP Pak. Dihubungi HP Pak, mungkin Pak Jogi nggak tahu kalau terputus. Udah sih, udah. Panggil ya. Iya, apa? Oh iya. Mary di sini. Ini tentang psiko. Iya. Kenapa? Bisa ditelepon ini nggak, nomornya nggak apa? Kalau ini WA, masuk ke nomornya.
nomor itu telepon. Telepon aja. Kopi. Bentar ya, keluar ya dari. Halo. Nah. Tes, halo. Aduh, gangguan ini. Halo. Iya. Oke. Tidak menerima panggilan. Jaringannya putus. Sudah ditelepon tapi sudah ditelepon tetapi nomor yang Anda tuju sedang tidak bisa dihubungi. Dan WA-nya juga masih centang satu. Tadi apa baterai habis, apa putus koneksi ya. Kita lanjut aja ya sambil menungguin ya. Ditampilkan slide-nya aja Pak, nanti saya mewakili menyampaikan slide-nya, mungkin nggak apa-apa ya. Nah ini kita masih mencoba ini untuk ya, sambil terus mencoba menghubungi. Tampilkan slide. Iya. Ini udah. Okay, next Pak. Design. Next lanjut. Next Pak. Next. Nah ini slide yang berikutnya ada belum. Sebelumnya. Oke, next Pak Chandra. Next. Next. Nah, stop. Nah, ini desain dan model, desain rancangan ya, sasaran dan sebelumnya, Pak. Nah, ini.
Ya, ini sasaran penelitiannya yaitu biografi, potret kisah hidup seseorang, bisa juga berbentuk etnografi, potret kelompok budaya, ya, fenomenologi, konsep atau fenomena sosial, kemudian teori grounded, kemudian studi kasus. Jadi ini beberapa sasaran penelitian yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, jadi bisa dari 5 ini contoh dari sasaran penelitian. Jadi kalau atau yang bersifat objeknya budaya, bisa juga saya konsep dan fenomenologi, kemudian teori, ya, kemudian studi kasus. Next, Pak. Nah, itu termasuk penelitian kualitatif, ya. Dan kayaknya kalau study, ya, dalam bahasa Inggris ada case study. Dan sekarang guru-guru juga itu ada kayaknya kewajiban untuk itu, ya, melakukan case study, ya, penelitian berbasis case study atau studi kasus gitu. Kalau dulu ada apa? PTK gitu, ya, penelitian tindakan kelas gitu. Mungkin secara terms-nya. Next, Pak. Ini agak delay juga. Nah, kemudian di sini format usulan dan laporan penelitian. Nah, ini. Jadi pada dasarnya tidak dikenal adanya format standar katanya dalam penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini cukup menyusun desain atau rancangannya secara umum di sini dinyatakan. Jadi penelitian kualitatif menghadapi kesulitan untuk menyusun rancangan penelitian yang rinci karena persoalan penelitiannya akan mengalami perubahan dan perkembangan di sepanjang proses implementasi penelitiannya. Nah, jadi mungkin research problems-nya di sini tidak fix gitu, ya. Tidak bisa stay fix seperti itu di problem of the study-nya, karena ternyata penelitian kualitatif ini problems of the study-nya itu bisa berkembang mungkin di lapangan, ya. Kemudian desain umum penelitian ilmiah yaitu hampir sama, saya rasanya ada penentuan masalah, jadi formulating the research problem seperti itu, kemudian pengajuan pertanyaan, kemudian setelah formulating kan biasanya dibuatkan diramu gitu, ya, problem of the study-nya itu menjadi 2 atau 3 masalah kayak gitu. Kemudian pengumpulan dan analisa data ini sama juga di penilaian kuantitatif dan juga yang mix kuantitatif dan kualitatif juga sama. Dan kemudian terakhir penarikan kesimpulan atau dari research finding, kemudian conclusion and suggestion. Jadi kalau di desain umum sepertinya hampir sama juga dengan penelitian kuantitatif, ya. Ini kalau saya boleh menyampaikan ada unsur pendapat saya juga, ya, selain yang di slide ini, karena kita masih belum bisa terkoneksi ini sama Pak Jozinya. Ya, teleponnya nomor tidak bisa dihubungi, gitu, ya. Jadi mohon maaf. Ya, atas kendala teknis kita. Next. Pak. Next. Oh ya, kemudian di sini pada dasarnya tidak dikenal adanya format standar, sudah tadi Pak. Ini model, ya. Ini model contoh format penelitian yang mengacu ke tradisi metodologi suatu keilmuan tertentu. Jadi kalau nanti penelitiannya, ya, arahnya nanti penulisan biografi itu ilmu-ilmu sosial. Kalau fenomenologi ini contohnya misalnya di bidang keperawatan. Teori grounded ini misalnya contoh format penelitian yang mengacu ini pada untuk teori grounded itu sosiologi. Kalau etnografi itu ke psikologi. Ini bidang ilmu rujukannya menurut saya ini, kemudian studi kasus itu ke ilmu-ilmu sosial. Jadi model-model penelitian ini mengacu kepada ini ilmu-ilmu ini, ya, rujukan utamanya. Jadi secara metodologis penyelesaian masalah itu masing-masing ini merujuk kepada ilmu-ilmu atau bidang-bidang di lajur kanan ini. The next, Pak Chandra.
Kemudian slide berikutnya. Nah, di sini konsep dasar penelitian kualitatif. Ini konsep dasarnya apa ya yang melandasi. Pertama ini fenomena. Ya. Seperti juga di mahasiswa kita ini sekarang kan lagi di Tadris itu biasanya bentuknya experimental research gitu. Tetapi akhir-akhir ini banyak juga yang melakukan penelitian yang berbentuk correlational study atau studi korelasi. Nah, selalu saya katakan bahwa kita harus punya basic gitu ya, basic teori gitu mengenai variabel-variabel itu gitu kan. Bisa juga beranjak dari fenomena ya, fenomena yang terjadi di lingkungan gitu ya, baik lokal maupun nasional maupun internasional. Nah, ini apa nih fenomena, yaitu pemahaman yang masih rancu di kalangan peneliti, terutama peneliti pemula. Iya betul, karena kalau kita yang terbiasa eksperimen itu kan udah jelas banget, misalnya problemnya apa, alatnya apa gitu ya. Kemudian biasanya datanya berbentuk angka-angka gitu kan. Tapi kalau kualitatif memang penggambaran ya, deskripsi gitu ya, real. Jadi deskriptif. Oh maaf HP saya mati lowbat. Bentar ya, ini Pak Jozi tersambung nih kayaknya. Drop maaf. Oke Pak, lanjut Pak. Oke. Sudah masuk ya? Baterainya tadi. Silahkan join lagi Pak ya. Silahkan join lagi Pak ya. Silahkan join lagi Pak. Drop. Ya, saya silahkan join lagi Pak. Oh ya, ini udah tersambung lagi ya? Tadi baterainya drop. Udah masuk Bapak? Halo Pak. Oke. Pak Zozi sudah comeback ini Pak. Pak, silahkan di start videonya Pak. Silahkan di start video dan di turn on mikrofonnya Pak. Bapak sudah silakan di add. Ya, dia otomatis masuk. Oke Pak Zozi. Halo Pak. Ya. Oke, udah masuk. Ya. Oke Pak. Loh, keluar lagi. Bentar. Oh, ada. Oke Pak Zozi. Oke. Ya. Silahkan dilanjut Pak. Oke Pak. Slide-nya Pak. Ya. Dari yang depan. Next. Halo Pak. Halo ya. Wah maaf ini, HP saya ini, HP jadul ini. Oke, sebentar tak sambil buka laptop ya. Sebentar tak. Sebentar.
Halo, Halo ya. yang lain kelihatan enggak slide-nya? Ini coba saya tampilkan ya slide-nya. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan. silakan Pak Bapak Jozi. Kelihatan, Pak. Enggak, Pak. Sebentar sambil Ada yang membuka main, laptop main. supaya. Jadi mungkin begini, nanti kalau mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, tapi kalau sampai ada kendala itu PPT saya ini bisa di-share aja. PPT saya bisa di-share. Oh gitu ya. Bisa, sebagai gantinya dari kendala ini ya. Sehingga nanti bisa Iya Pak. dipelajari, kemudian ada tanya jawab bisa nanti gitu. Mungkin itu salah satu Pak. solusinya ya. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Tadi muncul. Tadi muncul Pak. Sekarang nggak muncul. Oke. Berikutnya. Oke. Ya. Saya coba lagi Pak. Iya. Saya coba lagi. Terus dilanjutkan ke berikutnya. Muncul yang lain? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Iya, muncul, Pak. Ya. Jadi judul buku Pak Jozi silakan Pak. Ya, judul buku saduran saya itu adalah Desain dan Model Penelitian Kualitatif. Dalam kurung biografi, fenomenologi, teori grounded, dan studi kasus. Jadi itu 5 itu yang merupakan modelnya gitu ya. Model dan desainnya. Berikutnya, next. Nah, judul asli dari buku ini adalah seperti tertera di sana, Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among 5 Traditions. Nah, dari buku tersebut, saduran saya berjudul Penelitian Kualitatif Desain dan Model. Next. Next, Pak Gadra. Ya, kembali ke sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Desain dan model, ya. Desain dalam arti rancangan, sasaran, dan format penelitian. Nah, sasaran daripada penelitian kualitatif itu untuk kelima model ini masing-masing ada sasarannya gitu ya. Untuk biografi, sasaran penelitiannya adalah potret kisah hidup seseorang. Untuk model etnografi yang diteliti atau sasaran penelitiannya adalah potret kelompok budaya. Jadi semacam penelitian budaya itu etnografi. Kalau biografi, penelitian kisah hidup seseorang. Kemudian yang ketiga, fenomenologi, itu yang menjadi sasaran penelitiannya adalah konsep atau fenomena sosial. Jadi beda. Yang menjadi sasaran penelitian fenomenologi dengan etnografi ataupun biografi itu beda. Jadi masing-masing punya sasaran penelitian. Berikutnya, model teori grounded. Yang menjadi sasaran adalah teori. Karena di sini pengembangan teori maksud dan tujuan daripada teori grounded. Kemudian yang terakhir adalah studi kasus. Studi kasus ini yang menjadi sasaran atau objek penelitiannya adalah kasus. Kasus itu kejadian atau peristiwa yang mempunyai kekhasan tersendiri. Nah, ini sasaran penelitian. Kemudian next. Format usulan dan laporan penelitian. Jadi
berikutnya, setelah kita memastikan apa yang menjadi sasaran penelitian dari masing-masing model, untuk format usulan dan laporan penelitian ini sebetulnya perlu kita ketahui pada dasarnya tidak dikenal adanya format standar untuk usulan dan laporan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu cukup menyusun desain atau rancangan penelitiannya secara umum. Karena apa? Karena penelitian kualitatif itu menghadapi kesulitan untuk disusun rancangannya secara rinci. Karena apa? Karena persoalan penelitiannya itu akan mengalami perubahan dan perkembangan di sepanjang proses implementasi penelitian. Jadi beda dengan penelitian kuantitatif yang desainnya atau format usulannya itu harus fix. Kalau penelitian kualitatif itu sebaliknya. Jadi format usulannya ataupun laporan penelitiannya itu tidak ada standar yang fix gitu. Jadi lebih longgar, lebih fleksibel. Nah, jadi peneliti kualitatif itu cukup menyusun desain atau rancangan penelitiannya secara umum. Seperti desain umum penelitian ilmiah yang lain. Seperti itu di bawah itu. Jadi desain umum daripada penelitian ilmiah itu kan format usulan penelitiannya kan mencakup A, B, C, D itu. Jadi ada pertama penentuan masalah, yang kedua pengajuan pertanyaan, yang ketiga pengumpulan dan analisis datanya di lapangan, lalu kemudian yang terakhir penarikan kesimpulan. Itu desain umum daripada penelitian ilmiah. Itu cukup menggunakan desain umum seperti itu. Format usulan penelitian. Next. Berikutnya desain dan model itu sendiri. Model itu pengertiannya adalah contoh. Sebenarnya adalah contoh format penelitian yang mengacu ke tradisi metodologis suatu keilmuan tertentu. Jadi format penelitian kualitatif itu memang pada prinsipnya tidak ada standar format yang baku, tapi namun demikian format penelitiannya diharapkan oleh para ahli mengacu ke tradisi metodologis tertentu menurut ilmu yang mengembangkan. Nah, di sana saya cantumkan ada 5 tradisi itu ya, jadi biografi. Jadi 5 itu tradisi besar di dalam penelitian kualitatif: biografi, fenomenologi, teori grounded, etnografi, studi kasus. Jadi penelitian kualitatif itu pada dasarnya ada 5 tradisi besar. Jadi ada penelitian biografi, ada penelitian fenomenologi, ada penelitian teori grounded, ada penelitian etnografi, dan ada penelitian studi kasus. Jadi ada 5 macam tradisi penelitian dalam kualitatif. Nah, formatnya itu mengacu ke tradisi keilmuan yang mengembangkan. Untuk biografi itu ilmu yang mengembangkan kualitatif biografi itu adalah ilmu sosial. Kemudian untuk fenomenologi itu ilmu keperawatan. Untuk teori grounded itu sosiologi, untuk etnografi itu psikologi, untuk studi kasus ilmu-ilmu sosial. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang mengembangkan masing-masing tradisi penelitian kualitatif. Itu masing-masing mempunyai format tradisi metodologis. Nah, sekarang kita bicara soal konsep dasar daripada penelitian kualitatif. Next. Yang kita hadapi sekarang ini atau fenomena kita sekarang ini adalah adanya pemahaman yang masih rancu di kalangan peneliti
terutama peneliti pemula. Pemahaman yang masih rancu tergambar pada kesulitan mereka membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu sebenarnya bagian daripada penelitian kuantitatif. Ini beda penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman yang sepotong-sepotong dari pengertian yang seharusnya. Seperti penelitian kualitatif dipahami sebagai penelitian yang datanya berupa kata-kata, bukan angka-angka. Banyak yang mengartikan penelitian kualitatif itu seperti itu. Padahal ini sebetulnya pengertian yang sepotong-sepotong. Ini hanya salah satu ciri saja dari penelitian kualitatif. Jadi bukan satu-satunya ciri atau bukan hanya seperti itu penelitian kualitatif. Jadi ada 5 tradisi tadi itu ya, penelitian kualitatif. Macam-macam. Jadi macamnya ada 5. Next. Nah, untuk memantapkan pengertian kita atau menyamakan persepsi tentang pengertian daripada penelitian kualitatif ini, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah format penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri. Nah, dalam hal ini karakteristik utamanya itu 1, 2, 3, 4 saya sebutkan di situ. Yang pertama, ini karakteristik utamanya adalah sebuah pendekatan penelitian yang diselenggarakan dalam setting alamiah. Itu karakteristik pertama. Karakteristik yang kedua, memerankan peneliti sebagai instrumen pengumpul data. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, instrumennya kan disusun gitu ya. Jadi ada alat yang disusun seperti angket atau tes atau pedoman observasi dan sebagainya. Tapi untuk penelitian kualitatif, justru peneliti itu yang diperankan sebagai instrumennya. Instrumen pengumpul datanya itu ya peneliti sendiri, bukan alat yang dibuat oleh peneliti atau alat yang mewakili peneliti. Kemudian karakteristik yang ketiga, menggunakan analisis induktif. Ini di penelitian kualitatif. Kalau di penelitian kuantitatif itu analisisnya analisis deduktif. Kebalikannya untuk di penelitian kualitatif itu analisisnya adalah analisis induktif. Induktif itu kan dari fakta-fakta untuk dicari kesimpulan. Tapi kalau deduktif itu kan dari kesimpulan ditarik ke fakta-fakta. Jadi kebalikan. Karakteristik keempat adalah berfokus pada makna menurut perspektif partisipan. Makna menurut hemat pihak partisipan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Next. Karakteristik lanjutan dari 4 tadi itu masih ada lagi, yaitu kelima, menggunakan multi teknik pengumpulan data dan multi sumber data. Jadi penelitian kualitatif itu menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, bukan hanya satu teknik saja, misalnya tes saja atau angka saja, tidak, tapi menggunakan beberapa atau multi teknik pengumpulan data. Juga menggunakan multi sumber data, jadi tidak hanya satu sumber data, tapi sejumlah atau beberapa macam sumber data. Itu di cross check satu sama lain. Kemudian karakteristik yang keenam, memilih data berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Jadi datanya berupa kata-kata dan gambar. Ini yang tadi sudah disebut sebelumnya, banyak yang mengartikan sementara sepintas gitu ya, penelitian kualitatif itu penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata. Ini hanya salah satu ciri aja, bukan satu-satunya. Jadi ciri-ciri yang lain tadi sudah disebutkan. Kemudian karakteristik atau ciri yang ketujuh, menggunakan pola laporan narasi yang ekspresif dan persuasif. Jadi pola laporannya memang naratif, berupa narasi. Jadi bukan berupa tabel-tabel atau
rangkuman angka-angka gitu. Kemudian karakteristik atau ciri yang ke-8 adalah berbasis pada tradisi metodologis tertentu. Jadi mau pakai model yang sesuai. Tadi itu salah satu dari 5 model tadi. Next. Kita explore satu persatu dari ciri-ciri tadi. Yang pertama diselenggarakan dalam setting alamiah. Setting alamiah diperlukan dalam penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif secara singkat dengan PK ini menghendaki data sebagaimana adanya dalam konteks aslinya. Kemudian data penelitian kualitatif adalah data kontekstual. Jadi data yang di dalam keterhubungan dengan hal-hal yang lain. Secara alamiah, data memang tidak bisa dilepaskan dari konteks. Data penelitian kualitatif ini kehidupan sosial ya, kehidupan sosial, kehidupan manusia secara sosial. Kemudian pertimbangan yang berikutnya, penelitian kualitatif tidak melakukan rekayasa apapun terhadap sasaran penelitiannya karena tindakan semacam ini dapat mengkontaminasi keaslian informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, penelitian ini bisa melacak pengaruh dari suatu hal, tapi pelaksanaannya tetap berada dalam setting yang alamiah. Jadi jangan dikira penelitian kualitatif tidak bisa meneliti pengaruh, bisa. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu kan pengaruh faktor ini misalnya terhadap faktor tertentu gitu. Itu secara statistik, secara kuantitatif. Tapi kalau secara kualitatif itu sebenarnya bisa juga diketahui pengaruh, tapi pengaruh dalam artian yang dalam setting yang alamiah, bukan rekayasa. Next. Ciri yang berikutnya, peneliti sebagai instrumen pengumpul data. Penelitian ini menghendaki informasi yang rinci dan mendalam tentang sasaran penelitian. Perolehan informasi semacam ini tidak bisa dilakukan melalui pengiriman instrumen untuk mewakili kehadiran peneliti seperti angket. Jadi angket tidak bisa digunakan untuk memperoleh informasi yang rinci dan mendalam. Angket itu hanya bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tertera di angket. Tapi kalau untuk memperoleh informasi yang rinci dan mendalam itu tidak bisa dengan menggunakan angket, tapi hanya dengan menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen. Jadi hanya bisa dilakukan oleh peneliti melalui wawancara yang mendalam, melalui observasi dan atau dokumentasi. Kemudian kemampuan mengungkap seoptimal mungkin informasi yang tersembunyi di zona informan tidak terdapat di instrumen statis seperti angket dan tes. Jadi data dari penelitian kualitatif itu pada umumnya itu berada di benak informan, jadi tersembunyi di benak informan. Nah itu hanya bisa diungkap melalui wawancara yang mendalam oleh peneliti, bukan oleh angket. Nah, ini yang harus yang berikutnya, peneliti secara dinamis dapat melakukan berbagai penyesuaian strategis dan teknis dalam mengejar perolehan informasi yang dibutuhkan. Jadi mengapa menggunakan peneliti sebagai instrumen pengumpul data? Karena peneliti itu bisa melakukan berbagai penyesuaian terhadap sikon dari sasaran penelitian untuk mengejar perolehan informasi yang dibutuhkan secara detail dan mendalam. Nah, kalau tes dan angket tidak bisa melakukan penyesuaian. Ya harus persis datanya menurut kata-kata yang tertera di angket atau tes itu. Kalau tidak, maka bisa salah. Jadi kebalikan dari penelitian kualitatif. Next.
Ciri yang berikutnya menggunakan analisis induktif. Kumpulan fakta dijadikan basis untuk menemukan pemahaman-pemahaman dan bukan sebaliknya berdasarkan konsep tertentu lalu dari fakta-fakta yang mendukung. Saya ulang, kumpulan fakta dijadikan basis untuk menemukan pemahaman-pemahaman dan bukan sebaliknya berdasarkan konsep tertentu lalu dicari fakta-fakta yang mendukung seperti penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu mencari data itu yang sesuai dengan konsep-konsep yang sudah dirumuskan terlebih dahulu. Tapi kalau penelitian kualitatif sebaliknya. Jadi berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan itu dijadikan basis untuk menemukan pemahaman-pemahaman. Kemudian untuk itu informasi yang terkumpul harus dipilah-pilah, yang relevan diambil dan tidak relevan disisihkan. Kalau di penelitian kuantitatif kan semua data yang sesuai dengan pertanyaan itu dikumpulkan, tidak ada yang dibuang. Tapi kalau penelitian kualitatif justru informasi itu kan banyak sekali yang bisa diperoleh dari pengungkapan atau penggalian di lapangan. Nah itu dalam hal itu informasi yang terkumpul harus dipilah-pilah yang seupdate, gitu, yang bisa seupdate, yang relevan diambil, yang tidak relevan di. Kemudian selanjutnya informasi yang terpilih diidentifikasi lalu dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang diberikan. Itu prosesnya pengumpulan informasi. Dan dari sini ditemukan makna-makna, tema-tema dan bahkan dapat dikembangkan teori-teori substansial. Kita bicara soal makna, ciri yang keempat berfokus pada makna menurut perspektif partisipan. Jadi penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang berfokus pada makna. Jadi yang mencari makna. Nah, makna yang dicari dalam penelitian kualitatif itu adalah makna dari sudut pandang partisipan, bukan dari pihak peneliti. Berbeda bertolak belakang dengan penelitian kuantitatif. Data yang dicari itu adalah data menurut pihak peneliti, bukan menurut pihak partisipan. Tapi kalau penelitian kualitatif, data atau informasi menurut pihak partisipan, bukan sebaliknya menurut. Nah, ini penting agar peneliti tidak melakukan kekeliruan yang fatal dalam pelaksanaan penelitian. Nah, kalau sampai terbalik itu fatal kekeliruan dari pihak peneliti, karena dia akan berposisi sebagai peneliti kuantitatif. Untuk itu, sebelum dan selama melaksanakan penelitian, peneliti harus bisa membebaskan dirinya dari pra-asumsi atau prasangka-prasangka subjektif terkait dengan substansi penelitian. Kemudian makna itu sendiri apa sih? Pada dasarnya makna itu bisa berwujud pemahaman, pandangan, tanggapan, kesan, manfaat, atau harapan seseorang terhadap suatu kenyataan. Itu yang dimaksud dengan makna. Jadi makna itu bisa berwujud hal-hal seperti itu, pemahaman, bisa berwujud pandangan, tanggapan, atau kesan. Nah ini kan hal semacam ini kan tidak bisa diperoleh melalui angket atau tes. Ini hanya bisa diperoleh melalui wawancara yang mendalam oleh peneliti, bukan oleh instrumen buatan peneliti. Nah karena itu makna bisa beraneka ragam, tergantung perhatian dan wawasan dari subjek pemberi makna. Sebuah pameran pembangunan di stadion misalnya ya, ini misalnya mau diteliti oleh para remaja bisa dimaknai sebagai kesempatan untuk upacara.
kita dulu semua pernah kan. Sedangkan oleh juru parkir ataupun pencopet bisa dimaknai lain. Oleh juru parkir, pameran pembangunan di stadion bisa diartikan kesempatan untuk mendapatkan ongkos parkir yang sebanyak-banyaknya. Sebaliknya oleh pencopet bisa dimaknai sebagai kesempatan untuk memperoleh kutilan dompet yang sebanyak-banyaknya. Jadi makna itu bisa berbeda-beda menurut orang yang memberi makna. Itu makna itu. Nah, pendidikan kualitatif ini yang dikejar itu adalah makna itu. Itu yang berupa pemahaman, pandangan, tanggapan, kesan, manfaat atau harapan seseorang terhadap suatu kenyataan. Bagaimana pandangan seseorang, bagaimana tanggapan seseorang, bagaimana kesan seseorang terhadap sesuatu peristiwa. Nah, itu yang dikejar oleh pendidikan kualitatif. Jadi sama sekali berbeda dengan yang dicari oleh data yang dicari oleh penelitian kuantitatif. Karena itu makna bersifat subjektif, tapi sekaligus esensial. Bagi penelitian kualitatif, makna merupakan sumber informasi penting yang mengungkap rahasia di balik tindakan seseorang. Jadi makna itu ada, ya makna itu merupakan rahasia di balik tindakan pelaku. Itu yang dicari, informasi itu yang dicari oleh penelitian kualitatif. Nah, ini kan tidak bisa diperoleh melalui penelitian kuantitatif. Angka-angka tidak menunjukkan itu, tidak menunjukkan apa namanya rahasia di balik tindakan seseorang. Karena itu, agar bisa menemukan makna dari perspektif informan, peneliti kualitatif perlu menggali sebanyak mungkin informasi tentang sebuah fenomena dari partisipan. Karena itu, untuk bisa menemukan makna tadi, perlu digali banyak informasi yang terkait. Jadi informasi ini masih terkait, istilah lainnya adalah kontekstual. Nah, ini keterkaitan itu terus dicari, diburu untuk menemukan inti maknanya apa itu yang ada di balik benak informasi. Jeda bisa dijelaskan? Ya, Jelaskan ya. Nah, ciri yang berikutnya yaitu ciri yang kelima, menggunakan multi teknik pengumpulan data dan multi sumber data. Peneliti dituntut memperoleh gambaran yang menyeluruh atau holistik tentang sasaran penelitian, sehingga bisa diperoleh informasi bukan hanya tentang substansinya, tapi juga konteksnya. Ini penting sekali. Jadi yang informasi yang diburu atau harus dicari oleh peneliti kualitatif itu adalah informasi yang terkait dengan substansinya atau sasaran penelitiannya dan juga tentang konteksnya itu. Jadi dua-duanya ini sama-sama dicari. Karena itu informasi itu menjadi yang diperoleh bisa dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, pengumpulan informasi yang menyeluruh dan kompleks ini berpeluang diperoleh informasi yang melimpah hingga peneliti dituntut melakukan pengecekan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dari satu teknik dengan teknik yang lain atau dari satu sumber data dengan sumber data yang lain, maka peneliti harus turun lagi ke lapangan sehingga diperoleh informasi yang lebih benar dan matang. Ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan dan sumber data. Bapak-bapak dan saudara-saudara mengikuti sinetron Ikatan Cinta enggak? Nah, itu satu contoh. Jadi untuk mencari kenapa si Elsa itu melakukan perbuatan-perbuatannya itu berbagai cara dilakukan oleh si Aldi ataupun oleh
Andin ataupun oleh orang tuanya untuk menemukan informasi tentang mengapa Elsa itu sampai memfitnah Andin itu melakukan selingkuh dengan apa itu yang terbunuh itu Rio siapa namanya, adiknya Aldi. Dan kenapa si Elsa itu merebut suaminya kakaknya? Kenapa si Elsa itu mempunyai hubungan erat dengan Ricky gitu ya. Nah ini untuk bisa memperoleh informasi itu tidak bisa dilakukan melalui angket atau tes itu. Hanya bisa dilakukan dengan pengumpulan informasi melalui multi teknik, melalui berbagai teknik. Si Elsa, Aldi sampai mencari orang-orang yang pernah dikontak oleh Elsa, yang pernah disuruh Elsa untuk membuat kuburan anaknya Andin gitu ya, yang ternyata kuburan itu kosong gitu ya. Nah, itu informasi yang semacam informasi yang pelik kan, itu hanya bisa dilakukan secara kualitatif. Ini satu contoh nyata dari fenomena yang aktual yang sekarang menjadi tontonan dari semua mak-mak dan bapak-bapak dan remaja-remaja. Maaf ini menyasar ke sana kemari ya, hanya untuk lebih mengaktualkan dari contoh aja. Nah, peneliti dituntut memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang sasaran penelitian sehingga diperoleh informasi bukan hanya tentang substansi tapi juga konteks. Dari konteks keterkaitan itulah nanti akan bisa disimpulkan, akan bisa diperoleh benang merah yang sesungguhnya itu gimana. Berikutnya, pengumpulan informasi yang menyeluruh dan kompleks ini berpeluang diperolehnya informasi yang melimpah. Nah, peneliti kualitatif yang kritis itu tidak terjebak oleh banyaknya informasi yang melimpah karena semua informasi itu dicermati secara kritis sehingga dipilah-pilah, yang tidak relevan disingkirkan, yang relevan dipegang. Sehingga peneliti dituntut melakukan pengecekan apabila ditemukan ketidaksesuaian dari satu teknik dengan teknik yang lain atau sumber data yang peneliti harus turun lagi ke lapangan sehingga diperoleh informasi yang lebih jelas dan matang. Si suaminya Elsa sendiri itu kan mencari informasi tentang istrinya itu kan kenapa dia kok berhubungan dengan Kiki itu kan, sampai diam-diam dia mencari tahu itu, datang ke sana kemari. Peneliti harus turun lagi ke lapangan sehingga diperoleh informasi yang lebih benar dan lebih mantap. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data dan sumber data. Itu yang berikutnya adalah data berupa kata-kata dan gambar. Informasi yang diperlukan bukan yang berupa angka, tetapi umumnya berupa kata-kata dan gambar. Jadi informasi kualitatif itu informasi yang memang dari informasi kata-kata, bukan dari angka-angka. Tidak berbicara banyak itu angka-angka itu, tapi kalau kata-kata sebaliknya dan juga gambar-gambar. Terakhir kasusnya Elsa itu kan si suaminya dapat kiriman gambar Elsa sedang dipeluk oleh Ricky. Nah ini kan suatu tanda tanya besar, kenapa ini kok Elsa melakukan itu dan seterusnya. Nah sehingga ini mendorong untuk si peneliti itu untuk
melacak secara lebih cermat. Nah, gambaran daripada atau informasi yang diperlukan oleh penelitian kualitatif itu bisa persepsi, kesan, alasan, penilaian, pandangan, cita-cita, gagasan, perasaan, dan kronologis peristiwa. Itu merupakan adalah gambaran yang berupa kata-kata, bukan berupa angka-angka. Gitu. Nah ini ciri yang keenam. Next. Ciri yang berikutnya menggunakan pola laporan narasi yang ekspresif. Ini sudah berlanjut ke pola laporan ya. Tadi itu mulai dari perencanaan sampai pengumpulan data ini pada ciri tentang pola laporan. Laporan penelitian kualitatif berisi uraian yang rinci tentang substansi dan konteksnya. Jadi karena datanya itu adalah informasi tentang gambaran suatu fenomena, suatu kenyataan, suatu peristiwa, maka tidak berupa angka-angka. Sehingga dengan demikian maka laporannya adalah laporan yang berupa uraian. Jadi laporan penelitian kualitatif itu pasti laporan yang berupa uraian, bukan laporan yang berupa angka-angka dan ringkasan daripada angka-angka atau penjelasan dari angka-angka yang itu ciri-ciri daripada penelitian kualitatif. Nah, laporan ini yang berupa uraian itu supaya bermakna, maka laporannya berupa uraian itu diharapkan merupakan deskripsi yang ekspresif dan persuasif. Ekspresif agar narasinya lebih tuntas dan efektif. Jadi terungkap, jadi mengungkap. Jadi penjelasan yang mengungkap itu ekspresif, itu mengungkap. Nah, selanjutnya persuasif itu mengarahkan agar narasi tersebut juga memiliki daya yakin. Jadi mengarahkan ke makna-makna yang ditemukan gitu. Jadi tidak sekedar mengungkap, tapi mengungkap yang memang tertuju ke makna-makna yang ditemukan, yang menunjuk pada suatu kebenaran. Itu karakteristik atau ciri yang ketujuh. Nah, ciri yang ke-8, next, adalah berbasis pada tradisi metodologis tertentu. Format penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persoalan kehidupan sosial manusia. Jadi kalau Bapak Krowi ini sebagai orang kimia, ini penelitiannya kan tentang unsur-unsur kimia ya. Tapi kalau penelitian kualitatif ini mengkaji persoalan kehidupan sosial manusia. Saya harus mohon maaf pada Bu Supia ini karena kita bicara soal penelitian kualitatif, maka memang bicara soal persoalan kehidupan sosial manusia, bukan soal bahasa ya. Bahasa memang salah satu aspek atau dimensi dari kehidupan sosial manusia, tapi penelitiannya ada untuk penelitian yang tersendiri untuk bahasa itu. Nah, penelitian kualitatif ini digunakan untuk penelitian terhadap persoalan kehidupan manusia yang kompleks, bukan hanya soal bahasa, tapi soal yang lain. Eksplorasi dalam dimensi-dimensi kehidupan sosial semacam itu telah dilakukan oleh para ahli di berbagai bidang disiplin ilmu dengan menggunakan kebiasaan metodologi tertentu. Jadi seperti sosiologi, psikologi, pendidikan, dan
lain, kebudayaan dan lain-lain itu sudah ada ahlinya masing-masing yang melakukan penelitian untuk keilmuannya itu dengan tradisi yang sudah terbiasa mereka pakai. Nah, ini yang dimaksud dengan kebiasaan atau tradisi metodologi tertentu. Karena itu sebuah penelitian kualitatif diharapkan membuahkan gambaran yang terungkap dan tersusun menurut akar tradisi metodologis disiplin ilmu yang bersangkutan. Supaya apa? Supaya lebih membuahkan hasil yang lebih berkualitas. Jadi tidak kalau misalnya penelitian kebudayaan itu tidak menggunakan penelitian politik gitu kan, atau penelitian hukum tidak menggunakan penelitian psikologi. Ya. Jadi masing-masing ilmu itu ada tradisi metodologi masing-masing. Nah, itu yang dimaksud dengan berbasis pada tradisi metodologi seperti itu. Oke. Next. Masih pada konsep dasar ini. Yang tadi kan definisi. Sekarang kita berlanjut ke alasan daripada penggunaan metode penelitian kualitatif. Perlu ditegaskan di sini bahwa penggunaan metode penelitian kualitatif tidaklah sekedar karena ingin menggunakannya, melainkan harus berpijak pada alasan-alasan yang dapat diterima. Banyak kesalahan yang atau kekeliruan yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah memilih penelitian tertentu sebelum melangkah lebih lanjut. Aku tak menggunakan penelitian kualitatif saja, atau aku tak menggunakan kuantitatif saja. Tidak seperti itu sebetulnya seharusnya itu pemilihan pendekatan penelitian itu, termasuk penggunaan daripada penelitian kualitatif itu tidak sekedar ingin menggunakan, yang melainkan harus berpijak pada alasan-alasan yang dapat diterima. Nah, seseorang beralasan menggunakannya apabila A sampai D itu ya. A, esensi pertanyaan penelitiannya berkenaan dengan bagaimana dan mengapa. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya itu berkenaan dengan kebagaimanaan dan kemengapaan, itu baru itu beralasan. Tapi baru satu alasan. Alasan berikutnya adalah topiknya memang perlu dieksplorasi karena substansi dan teori-teori yang berkenaan dengan hal tersebut tak tersedia. Jadi untuk memperoleh informasi tentang bagaimana atau mengapa hal itu terjadi, mengapa itu begini, bagaimana itu peristiwanya, itu merupakan topik-topik yang perlu dieksplorasi karena substansi atau teori-teori yang berkenaan dengan informasi kemengapaan dan kebagaimanaan tentang sesuatu hal itu tidak tersedia. Itu maksudnya. Yang berikutnya, ada kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan yang rinci mengenai topik penelitian yang dipilih. Jadi memang peneliti membutuhkan penjelasan yang rinci mengenai topik penelitian yang dipilih. Berikutnya, peneliti mau mengkaji secara penelitiannya dalam setting alamiah. Jadi kalau seorang peneliti ingin mengkaji sesuatu dari setting alamiah, itu baru beralasan.
bisa menggunakan penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif tidak membutuhkan setting alamiah. Tapi kalau penelitian kualitatif itu mutlak membutuhkan setting alamiah. Berikutnya, peneliti berminat untuk menulis hasil penelitiannya dalam bentuk esai. Jadi, hasil penelitian kualitatif itu pasti berbentuk esai atau cerita. Dengan penelitian kuantitatif sebaliknya, angka-angka. Jadi kalau seorang peneliti memang mempunyai minat untuk menulis suatu hasil penelitian dalam bentuk esai, berarti itu dia memang punya alasan untuk menggunakan penelitian kualitatif. Berikutnya, alasan berikutnya adalah tersedia waktu dan sumber dana yang cukup pada pihak peneliti untuk mengumpulkan informasi yang melimpah. Memang penelitian kualitatif itu harus diakui itu memang membutuhkan ketersediaan waktu dan juga mungkin juga dana gitu kan, yang cukup untuk informasi, untuk mengejar informasi yang diperlukan. Jadi kalau tidak cukup banyak waktu yang diperoleh, yang dimiliki oleh seorang peneliti, itu dia kurang mempunyai alasan untuk menggunakan kualitatif. Alasan yang terakhir adalah partisipan mempunyai tingkat kesediaan yang tinggi untuk menerima penelitian kualitatif. Jadi pihak partisipan atau dalam istilah penelitian kualitatif itu responden, itu memang mempunyai kesediaan atau cukup bersedia untuk memberikan informasi apapun yang diperlukan oleh peneliti. Jadi ada kesediaan pihak partisipan untuk berpartisipasi atau mendukung penelitian kualitatif. Tapi kalau partisipannya sulit, misalnya dihubungi, sulit untuk dikorek-korek informasinya, nah ini jadi ada kendala untuk alasan yang terakhir. Next. Maaf, Bu Subiah, terlalu panjang. Tadi apa keluar sendiri? Ya. Kami coba lagi, Pak ya. Oh, apa tayangannya? Ya. Bentar. Oh, itu ada peserta junior itu ya, dari Bapak Growi itu, di calon peneliti kualitatif ini. Ini mahasiswanya masih ada semua nih, atau sudah berkurang nih orangnya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Sambil ngisi absen ya? Iya, sambil ngisi presensi nanti ya. Iya. Nah, Bapak dulu, Bapak. Nanti kan bisa sambil di-share PPT saya tadi. Iya. Oke, yang terakhir. Iya, oke. Iya, terus. Next. 6, 7, 8. Terus. Berikutnya ya. Terus. Next. Konsep. Oh. Nah, ini nih. Nah. Tahapan desain dan format penelitian. Ini mungkin yang ditunggu oleh Bu Sofian ya. Tahapan desain dan format penelitian. Nah, untuk tahapan desain, perlu sekali lagi ditegaskan bahwa peneliti kualitatif cukup menyusun desain atau rancangan penelitiannya secara umum. Jadi tidak ada desain yang baku atau yang standar. Pertanyaan penelitiannya bisa berasal dari isu
yang bersifat problematis, dan untuk itu bisa memerlukan teori untuk menganalisis atau menginterpretasinya, tetapi penggunaannya tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi temuannya dari lapangan yang bersifat alami. Ya, dalam mendesain penelitian kualitatif mungkin masih bisa menggunakan teori tertentu, ya, tapi teori yang digunakan itu tidak dimaksudkan untuk menginterpretasi atau mempengaruhi temuan di lapangan. Jadi hanya untuk menjadi bahan untuk menganalisis saja. Ya, seperti penelitian kuantitatif, teori itu dipakai untuk membuat definisi atau menguraikan variabel-variabel. Tapi kalau penelitian kualitatif, teori hanya diperlukan untuk analisis hasil, tidak diperlukan untuk menguraikan variabel. Kemudian dalam menghadapi penelitiannya, peneliti perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Kalau di penelitian kuantitatif kan pertanyaannya kan lebih bersifat tertutup atau tersedia jawabannya. Kalau penelitian kualitatif, pertanyaan-pertanyaan yang digunakan itu pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang memungkinkan jawaban secara fleksibel, secara apa adanya. Nah, tahapan berikutnya daripada desain ini, setelah mengorganisir dan menyimpan data, peneliti melakukan analisis dengan menyembunyikan nama responden guna menjaga objektivitas informasi. Perlu sekali diperhatikan atau menjadi perhatian bagi peneliti kualitatif dalam menganalisis informasi itu, identitas atau nama daripada responden atau partisipan perlu disembunyikan. Jadi caranya adalah antara lain diganti dengan kode. Jadi tapi jangan dihafalkan kode 1 misalnya, atau 2 atau 3 atau 4 itu si A, tidak dihafalkan. Jadi digunakan kode. Ini maksudnya untuk menjaga objektivitas informasi. Karena kalau sudah masih ada identitas daripada informan itu, nanti dimungkinkan timbulnya subjektivitas atau kemengarahan daripada informasi. Ya, artinya informasi itu menjadi terkontaminasi. Nah, sementara itu tahapan daripada penelitian, tahapan daripada desain kualitas ini pada dasarnya adalah yang terakhir, berikut next, format usulan penelitian. Nah, format usulan penelitian ini yang menjadi target daripada mata kuliah filsafat ini, ya. Maka diharapkan bisa menyusun format usulan penelitian. Nah, untuk penelitian kualitatif, format usulannya juga pada dasarnya tidak ada standar, seperti di format usulan penelitian kuantitatif. Karena itu formatnya itu sangat bervariasi, baik menurut pendapat para pakar maupun menurut ketentuan institusi penelitian. Sekedar beberapa alternatif ini saya sertakan, ada 3 alternatif yang dimuat di dalam bukunya Creswell. Yang pertama menurut Marshall dan Rosman, ini seperti ini, pendahuluan dengan bagian-bagiannya, desain penelitian dengan bagian-bagiannya, kemudian pengumpulan data dan begitu. Next. Yang kedua adalah menurut Creswell, yang mirip dengan yang pertama tadi, mirip dengan yang pertama tadi, hanya beda beberapa bagian saja. Kemudian next itu
menurut Maxwell. Kayaknya yang format ketiga ini yang dikemukakan oleh Maxwell ini agak lebih simpel daripada alternatif pertama dan kedua tadi. Dan saya secara pribadi lebih merekomendasikan yang ini. Hanya terdiri dari abstrak, pendahuluan, konteks penelitian, pertanyaan penelitian, metode penelitian, validitas, hasil pendahuluan, implikasi, tujuan, dan lampiran. Itu lebih simpel dan lebih jelas daripada dua alternatif yang sebelumnya. Ini mengenai format usulan penelitian. Nah, yang terakhir, next, format laporan penelitian. Habis. Tidak ada. Yang terakhir, format Habis, Pak. penelitian. Habis. Oh ya, ya mungkin saya Iya. kembangkan Iya. secara lisan. Gitu ya. Untuk format laporan penelitian, pada dasarnya kurang lebih dengan format usulan penelitian, hanya saja oleh Creswell itu direkomendasikan untuk ditambah dengan temuan data dan pembakasan, lalu problem dan pertanyaan penelitian selanjutnya. Jadi itu yang terkait dengan format laporan penelitian. Jadi mungkin itu yang mohon maaf agak panjang jadinya, lebih daripada 30 menit ya, ditambah dengan matinya HP saya tadi. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Chandra dan Bu Supia. Ya. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan Ya. ada manfaatnya apa yang sudah saya usahakan. Dan sekali lagi PPT saya bisa di-share gitu ya, untuk lebih bisa dibuka-buka kembali gitu ya. Dan ditindaklanjuti kebutuhannya. Demikian dulu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada? Sama-sama. Terima Masih kasih. banyak ini ya, mahasiswa. Pak, apa masih bisa ada waktu? Mungkin kalau ada yang mau bertanya, Pak, 1-2 orang bisa, Pak? Insya Allah silakan ya. Oke. Jadi dipersilahkan boleh bertanya mungkin 1 atau 2 orang ya. Mungkin karena waktu sudah hampir pukul 3 ya. Jadi silahkan yang mau mengajukan pertanyaan ya. Dihidupkan mikrofonnya. Mungkin bagi Ada 10 yang menit. belum sempat itu bisa secara tertulis nanti disampaikan ke WA saja, Pak. Oh iya. Oh, Iya, Pak. Tanya secara Oke. lisan gitu ya. Ada yang mau bertanya mungkin Untuk secara tetap langsung memberi di kesempatan. forum ini? Tidak ada. Ya. Ada? Kalau ada, apakah ada yang mau bertanya Mbak, dari mahasiswa yang sedang menulis ini Pak di research project-nya sekarang sedang dalam proses dia research metodologinya Pak. Oh gitu ya. Ada yang mau bertanya nggak nih? Ya, silakan. Jadi mereka ada beberapa anak yang berencana meneliti media pembelajaran atau teknologi pembelajaran yang digunakan selama masa pandemi ini, Pak. Jadi gitu, sepertinya memang lebih kepada deskripsi deskripsi atau kualitatif ya, Pak. Jadi yang menceritakan memang keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, inilah saya rasa bisa dari hal-hal yang disampaikan sudah lebih ngeh gitu ya, lebih aware instrumen apa yang bisa dipakai gitu. Jadi tidak bisa diwakili oleh kuesioner tadi ya Pak ya, kalau saya tangkap dari penjelasan tadi.
Jadi kita Iya, tidak betul. bisa mengirim kuesioner saja gitu ya untuk mendapatkan informasi, kesan, pendapat, tanggapan, harapan betul. tadi ya Pak ya, Betul sekali, betul sekali. mengenai pembelajaran selama masa pandemi ini. Nah, jadi buat mahasiswa mungkin di sini malu bertanya Pak. Kayaknya banyak memang orangnya yang malu Pak ya, malu bertanya. Malu bertanya ya. Jadi mungkin sudah bisa mendapat gambaran bahwa di sini harusnya ada deep interview gitu Pak ya, wawancara mendalam gitu Pak ya dari berbagai pihak yang terlibat ya Pak ya, sebagai informan nanti ya dalam penelitian mereka. Ya. Ya. Oke, mahasiswa ada nggak satu aja suara coba yang mewakilkan, mengucapkan terima kasih atau ada yang mau disampaikan sehubungan dengan rancangan penelitian Anda gitu? Ayo mahasiswa satu mewakili atau saya tunjuk nih ya, kayaknya main tunjuk ya. Imam Ghazali coba. Oke, Imam Ghazali sebagai ketua kelas ini. Ayo. Aduh, tanya apa? Oke, Imam silakan. Bingung memang mau nanya apa men? Ya, say something to Pak Zauzi. Ya, tanyakan sesuai dengan penelitianmu kan. You sudah punya rancangan. Ya, coba belajar ngomong. Ayo Imam. Oke, assalamualaikum Pak Zauzi. Waalaikumsalam. Tadi penelitian kualitatif. Untuk saya memiliki sebuah penelitian yang singkat, yaitu tentang peningkatan skill menulis siswa menggunakan YouTube, menggunakan video yang berupa di dalam YouTube. Dan saya kebingungan Pak, sebenarnya saya agak bingung harus melebarkan kemana yang harus saya teliti. Apakah istilahnya ini apa ya? Ini. Oh gini aja Pak. Improving student itu Pak, apakah penelitian yang termasuk kualitatif yang sulit atau tidak? Mengenai yang tadi itu ya. Oke, Imam. Ya, Mem. Ya, coba Imam mikrofonnya di off dulu kalau sudah. Silakan. Oke. Terima kasih, Imam. Ya. Baik, Mas Imam. Penelitian Anda itu yang dipersoalkan apa? Jadi Anda perlu menentukan pertanyaan penelitiannya gitu kan. Jadi yang Anda persoalkan itu sebetulnya apa? Jadi dimulai dari pertanyaan atau persoalan besarnya itu apa, kemudian dari persoalan besar satu itu kemudian dirinci itu mencakup apa-apa saja yang perlu dipertanyakan. Nah itu menggambarkan informasi yang akan Anda peroleh. Gitu. Nah awalnya harus dari situ. Soal penelitian kualitatif yang sulit atau tidak itu sulit tidak itu relatif. Jadi ibaratnya orang masa itu sulit atau tidak itu kan tergantung daripada banyak hal.
tergantung dari apa yang dimasak, bagaimana kesiapan kita. Jadi yang pertama itu langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah memastikan pertanyaan penelitian atau apa yang Anda persoalkan di dalam penelitian Anda itu. Yang terkait dengan apa tadi video tadi ya. Waktunya tidak nanti mati sendiri. Ya, Oke. Aku udah ngomong. Oke, nanti akan selesai jam 3 Pak secara otomatis. Jadi mungkin satu pertanyaan lain nanti bagi ada yang mau bertanya boleh disampaikan secara tertulis ya. Boleh ke ya, saya kira begitu. WA saya gitu, nanti kita share nanti pertanyaannya jika masih ada. Ya. Jadi terima kasih sekali Pak Zozi dan juga semua semua yang bisa hadir ya di forum ini. Semoga silaturahim ke depannya berlanjut ya Pak. Terima kasih sekali Ya, atas amin. kesempatan Insyaallah, waktu ya dan pengetahuan ilmu yang di-share hari ini. Semoga menjadi amal jariah ya Pak. Amin. Amin. Semoga Amin. selalu Sama-sama. sehat ya kita Amin, semua, juga amin. anak-anak kita juga studi tepat waktu ya Pak. Agak berkurang lah Amin. galaunya ya. Amin, amin. Amin. Memang kita harus selalu mencari ilmu ya. Kemanapun, dimanapun dan kapanpun. Jadi buat tamu dari luar tadi ada Pak Bakrowi, Pak Muslimin ya, mungkin ada alumni yang lain. Itu terima kasih sekali kepada para mahasiswa ya. Semoga kita lanjut ini, kita selesai sampai jam 3 ini Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Terima kasih sekali Pak Zozi. Semoga bisa berlanjut ke depannya dengan forum-forum yang lain ya Pak. Di kejadian yang lain. Insyaallah. Jadi sebelum berakhir ini secara jam saya akhiri dulu ya. Terima kasih semuanya. Ya salam sehat selalu buat keluarga ya dimanapun berada. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Bagi yang belum isi absen ya.